Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Delvian Widianto, SPD MPD. Beliau merupakan dosen di Universitas Negeri Tidar Magelang. Kepada Bapak Delvian Widianto, SPD MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan terima kasih saya ucapkan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mertoyudan. Yang saya hormati kepada Bapak atau Ibu Guru Wakil Kurikulum di SMA Negeri 1 Mertoyudan dan Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 1 Mertoyudan. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada pembina OSIS yaitu Bapak Margi yang saya banggakan dan juga saya cintai, seluruh pengurus dan juga siswa-siswi di SMA Negeri 1 Mertoyudan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan nama saya Delvian Widianto. Saya dosen di Universitas Tidar. Saya di sini akan menyampaikan materi dari bela negara di era teknologi. Saya dosen di Universitas Tidar dengan program studi di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Alamat tempat tinggal saya di Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 1 Mertoyudan yang saya banggakan, kita masuk pada materi yaitu bela negara. Sudah disinggung sebelumnya oleh Bapak Yasnanto terkait dengan bela negara. Lebih tepatnya ketika kita berbicara bela negara, yaitu adalah berbicara tentang sikap perilaku dari seorang warga negara atau sebagai siswa untuk sesuai dengan yaitu Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa bela negara ini sangat dibutuhkan oleh negara sebagai kita sebagai warga negara untuk ikut serta dalam membangun sebuah negara dan membangun untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Kemudian, sebelum kita berbicara tentang bela negara, adik-adik siswa-siswi semuanya, kita belajar dulu tentang sejarah terkait dengan bela negara. Bela negara diperingati setiap tanggal 19 Desember sebagai hari yaitu bela negara. Hal tersebut dituliskan atau diputuskan dalam keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember tahun 2006. Kenapa tanggal 19 Desember itu diperingati sebagai Hari Bela Negara? Sejarah singkatnya adalah bahwa ada peristiwa penting di tahun 1948, tepatnya di Bukit Tinggi di Sumatera Barat, yaitu atas prakarsa Mr. Sarifudin Prawiranegara, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDDRI di Sumatera Barat, yaitu untuk mempertahankan negara Indonesia dari serangan dari Hindia Belanda atau dari Belanda. Untuk bisa mempertahankan kemerdekaan atau mempertahankan negara Indonesia, maka dipindahlah ibu kota di negara ataupun di ibu kotanya berpindah menjadi di Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Landasan bela negara kita bisa tahu dari beberapa peraturan ataupun dari beberapa undang-undang yang terdapat di negara Indonesia. Pada pasal 27 contohnya dan juga pasal 30 ayat 1 bahwa setiap warga negara itu berhak dan juga wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Dan di pasal 30 bahwa tiap-tiap warga negara berhak wajib ataupun juga berhak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bela negara itu bukan sebuah kewajiban, tetapi juga menjadi sebuah hak juga yang dilakukan oleh seluruh warga negara, baik perannya sebagai siswa, perannya sebagai dosen, perannya sebagai guru, perannya sebagai masyarakat, perannya sebagai orang tua. Semua masyarakat atau semua anggota warga negara harus ikut serta dalam upaya bela negara. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pada pasal 9 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Wujud dari upaya bela negara itu ada 4, ya adik-adik semuanya. Yang pertama adalah
teman-teman ataupun adik-adik sudah setiap hari atau setiap sekolah selalu belajar pendidikan kewarganegaraan. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu wadah untuk kita belajar bela negara. Bagaimana kita belajar bela negara? Salah satunya adalah mengenal terkait dengan Pancasila, mengenal tentang Undang-Undang Dasar, bagaimana menjadi warga negara itu menjadi yang baik begitu. Karena kita tidak bisa tiba-tiba tahu tentang negara, tidak bisa tiba-tiba tahu tentang susunan pemerintahan, kita tidak tiba-tiba tahu tentang seluruh apa yang ada di negara desa tanpa kita mengenal melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sehingga mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan memberikan muatan kepada siswa-siswi semuanya atau kepada seluruh peserta didik untuk bisa mengenal terkait dengan negara atau berkaitan dengan pemerintahan. Kemudian adalah kemampuan awal sebagai bela negara. Kemampuan awal di sini adalah keterampilan bagaimana teman-teman bisa ataupun adik-adik siswa-siswi semuanya untuk aktif terampil dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya adalah ikut dalam kemiliteran atau TNI ataupun Polri. Tetapi ini tidak semuanya, karena yang masuk di dalam TNI maupun Polri tidak semua orang bisa masuk ke sana, butuh proses atau seleksi. Dan yang paling mudah dan juga teman-teman harus bisa ataupun adik-adik siswa-siswi semuanya harus bisa, yaitu adalah pengabdian sesuai profesi. Profesi beraneka macam ya di masyarakat di Indonesia, mulai dari petani, kemudian mulai dari buruh, pedagang, ataupun siswa, mahasiswa, pelajar, ataupun sebagai tokoh masyarakat, dan semua profesi yang ada di negara Indonesia itu semuanya harus yaitu menunjang atau membuat sikap yang sesuai dengan bela negara. Kemudian kita berbicara tentang siswa. Siswa adalah salah satu peserta didik dari tingkatan dari sekolah dasar atau bisa dikatakan mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Siswa di sini juga memiliki peranan karena di situ ada sebuah lekatan yaitu sebuah profesi. Siswa di sini adalah sebagai profesi atau sebagai peranan, sehingga di dalam kehidupan bermasyarakat bernegara itu memiliki kewajiban dan juga berhak untuk ikut dalam bela negara. Siswa sebagai generasi muda dapat mengisi kemerdekaan dengan segala sesuatu yang bermanfaat dan memajukan bangsa. Perilaku-perilaku yang menunjukkan bela negara meliputi berbagai macam. Yang saya sebutkan hanya sebagian, nanti ada penjelasan lebih rinci yang nanti teman-teman bisa melihat dari berbagai macam media yang ada. Saya jelaskan sedikit yang saya tulis atau saya persiapkan untuk menjelaskan terkait dengan peran atau perilaku seorang siswa dalam bela negara. Yang pertama, disiplin. Disiplin ini kaitannya adalah ketepatan waktu, kemudian adalah ketaatan pada peraturan. Belajar ketika masa pandemi ini adalah di rumah ya. Ada yang sebagian di sekolah, ada yang sebagian di rumah. Ketika di rumah waktunya adalah belajar, ya harus belajar. Tidak kemudian main, tidak kemudian pergi, tidak kemudian juga melakukan aktivitas di luar dari belajar. Ini bentuk disiplin. Kemudian bangun tepat waktu ya. Bangun tepat waktu kalau orang beragama Islam, yaitu bangunnya adalah waktu subuh, agar sholat subuh. Kalau mau masuk sekolah, ya, saat ini karena sekolahnya ada di rumah, sehingga bangunnya bisa mepet. Tetapi seharusnya tidak boleh seperti itu. Harus lebih pagi, harus bisa mempersiapkan untuk pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian disiplin dalam tata tertib. Saat ini dalam pembelajaran online juga ada tata tertibnya, yaitu adalah menggunakan pakaian rapi, sopan, kemudian tidak makan atau tidak minum dalam pembelajaran, dan juga tidak berkendaraan. Banyak sekali saya menemukan siswa-siswi ataupun mahasiswa di lingkungan yang saya tempati atau lingkungan saya ada, bahwa banyak yang kemudian belajarnya di rumah tetapi dengan berkendaraan motor ataupun berkendaraan jenis yang lain. Di samping ini membahayakan diri sendiri, juga membahayakan orang lain. Ini perilaku yang tidak disiplin. Sehingga disiplin ini perlu dilatih, perlu dibiasakan. Disiplin tidak tiba-tiba ada, tapi disiplin adalah sebuah pembiasaan yang dilakukan berkali-kali.
yaitu dilakukan sekali, 2 kali, 3 kali, sampai itu sudah terbiasa sehingga ada disiplin. Kemudian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama di negara Indonesia itu ada 6, dan setiap warga negara atau kita sebagai siswa harus memeluk satu agama. Memeluk tidak hanya kemudian kita percaya saja, tetapi kita melaksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalkan orang Islam ya ibadah dengan sholat 5 waktu, kemudian kalau orang non-Islam yaitu adalah ke gereja setiap hari Minggu misal, atau hari Sabtu ataupun di hari-hari yang lain. Kemudian untuk agama-agama yang lain juga sesuai dengan tata cara peribadatannya masing-masing. Kemudian ada jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan ini adalah juga sebuah kemampuan, sebuah keterampilan, perlu dilakukan yaitu sebuah pembiasaan juga. Kepemimpinan ini akan muncul adalah pada diri kita sendiri dengan bagaimana kita belajar dalam kegiatan sehari-hari baik dalam berorganisasi maupun dalam bergaul dalam masyarakat. Kepemimpinan di sini bisa diartikan adalah 2, yaitu adalah memimpin diri sendiri, yang kedua adalah memimpin sebuah kelompok ataupun sebuah organisasi. Misalkan kalau memimpin diri sendiri, contohnya apa? Contohnya adalah bagaimana kemudian kita bisa memanajemen atau bisa mengatur diri kita untuk kita arahkan untuk menjadi yang lebih baik. Misalkan kita tidurnya jam 10 malam, karena kemudian tengah malam terbangun, kemudian kita masih ngantuk jam 6 pagi. Karena kita masih ngantuk, padahal jam 7 adalah mulai sekolah atau mulai pembelajaran. Karena masih mengantuk kemudian melanjutkan tidur, tidak mengikuti pelajaran. Itu hal yang tidak bisa kita dianggap hal yang baik. Karena itu tidak bisa memimpin diri sendiri untuk melakukan hal yang baik. Selanjutnya memimpin yang lain adalah mengusir kemalasan. Banyak di antara kita di era saat ini ya, dengan teknologi yang ada, dengan kecanggihan yang ada, banyak yang kemudian saat ini kita terbantu, tetapi ternyata kita menjadi malas. Ya. Makan saat ini tidak usah kemudian kita pergi keluar ya, tinggal kita buka HP saja, kita pencet menu misalkan, kemudian kita pilih, nanti sudah diantar beberapa menit kemudian. Atau kita mengerjakan tugas tanpa kita harus membaca buku, tetapi kita cukup membuka gadget atau membuka smartphone atau gawai ya, kemudian kita searching saja materi apa yang kemudian akan muncul. Ada beberapa web atau beberapa situs yang di sana sudah menyediakan berbagai macam soal maupun jawaban. Dengan segala kemudahan ini ternyata membuat kita menjadi lebih malas untuk membaca ataupun juga kita dalam belajar atau dalam proses pembelajaran. Dan ini ternyata berdampak pada prestasi, berdampak pada pemahaman, keterampilan kita dalam kita belajar. Belajar tidak hanya kemudian ada nilainya 80, 90, tapi belajar adalah di mana ada proses di mana kita awalnya tidak tahu menjadi tahu. Itu adalah belajar seperti itu. Kemudian kepemimpinan dalam organisasi, bagaimana contohnya kalau sebagai siswa? Ya ikut seperti teman-teman atau seperti siswa-siswi yang ada di ruangan ini, yaitu adalah dalam berorganisasi OSIS ya. Baik menjadi anggota, baik menjadi wakil, baik menjadi fungsional misalkan sekretaris atau misalkan kepala divisi atau menjadi anggota. Itu adalah proses di mana kita untuk mencari atau menemukan rasa kepemimpinan atau jiwa kepemimpinan. Kemudian berbakti kepada orang tua atau negara. Berbakti pada orang tua itu tidak hanya mengindahkan perintah orang tua, tetapi juga menjaga nama baik orang tua. Bagaimana menjaga nama baik? Ya perilaku kita adalah perilaku yang baik juga di dalam masyarakat. Agar orang tua kita juga tidak terkena imbasnya, maka perilaku kita juga harus baik. Jangan di rumah itu adalah kita berperilaku baik, misalkan kemudian tidak merokok, tetapi di luar kemudian kita merokok, padahal kita masih sebagai siswa. Atau malah kita di luar adalah mabuk-mabukan. Itu adalah hal yang tidak berbakti juga kepada orang tua. Ketika nanti orang tua tahu, ketika orang tua nanti dicemooh oleh masyarakat atau orang lain, maka orang tua juga di sana merasa sedih, merasa bagaimana tidak berhasil untuk mendidik adik-adik semuanya atau mendidik siswa-siswi semuanya. Sehingga berbakti orang tua itu juga salah satunya adalah kita menaati peraturan atau norma-norma yang ada. Selanjutnya adalah berbakti kepada negara. Berbakti kepada negara sebagai siswa itu juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan.
Kita mengembangkan potensi, bagaimana kita belajar rajin, kita membaca dengan baik, dengan seksama, kemudian kita bisa mengukir prestasi, mengharumkan nama bangsa, itu juga termasuk berbakti kepada negara. Yang paling mudah teman-teman bagaimana berbakti pada negara adalah mengikuti aturan dan kemudian adalah menaati semua tata tertib yang ada di sekolah. Itu termasuk berbakti kepada negara. Kalau di sekolah tidak boleh rambutnya diwarna, ya jangan diberikan warna. Kalau di sekolah tidak boleh kemudian menggunakan misalkan gelang atau anting-anting untuk laki-laki, ya jangan menggunakan. Atau tidak boleh menggunakan tato, ya jangan menggunakan tato. Karena itu kaitannya dengan berbakti kepada negara. Kemudian perbuatan tegas, jujur, adil, dan kepedulian terhadap sesama. Tegas misalnya, kemudian kita memilih. Ketika kita mengatakan iya, iya, kalau kita mengatakan tidak, tidak. Jangan kemudian plin-plan ya. Plin-plan seperti apa? Misalkan ditanya. Misalkan hari ditanya, mau makan apa? Gitu ya. Pagi-pagi pengennya makan tempe. Ternyata sore, kemudian ternyata sudah berubah, pengennya makan ayam. Atau misalkan contohnya adalah kita tegas, misalkan ketika ada teman kita yang kemudian melanggar ya, atau mencontek begitu. Kemudian kita memberitahu atau kemudian kita melerainya. Jangan, itu adalah mencontek. Atau kemudian misalkan di sekolah ketika tatap muka ya, itu ada spidol. Karena di rumah membutuhkan spidol, maka spidolnya dibawa pulang. Nah, itu juga termasuk perbuatan yang tidak tegas dan juga tidak jujur. Perbuatan tidak tegas dan tidak jujur ini juga nanti juga akan menjadikan pribadi seseorang juga termasuk tidak mencerminkan bela negara. Adil. Adil terhadap sesama ya. Adil di sini adalah bagaimana kita memperlakukan misalkan satu dengan yang lainnya adalah sama atau sebanding. Contohnya ketika ada orang atau misalkan ada teman kita laki-laki ya, maka tidak memandang putih atau hitam, semuanya diperlakukan sama, kita tidak milih-milih. Atau misalkan lawan jenis ya, karena saat ini adalah masa remaja ya. Masa remaja adalah masa pubertas, biasanya milih-milih ya. Ada yang misalkan yang mungkin lebih glowing misalkan, atau mungkin lebih bersih begitu ya, atau lebih cantik ya. Jangan dibedakan ya. Ketika ada yang kesusahan atau ada yang kesulitan, semuanya dibantu, jangan milih-milih begitu. Kemudian kepedulian terhadap sesama. Kepedulian terhadap sesama ini banyak ya. Kalau sebagai siswa, kepedulian terhadap sesama yang paling mudah adalah di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah. Ketika ada temannya tidak membawa bolpen, ya kita pinjami bolpennya. Ketika ada teman kita yang kemudian tidak membawa bekal, misalkan kita membawa bekal, ya kita bagi. Kemudian ada temannya yang tidak bisa, misalkan tidak bisa mengikuti ujian, mungkin karena terkendala alat peralatan, ya kita bantu. Atau misalkan teman kita sedang sakit, kita menjenguknya. Pada masa saya dulu waktu masih sekolah di SMP ataupun di SMA, ketika ada satu siswa atau teman saya sakit, saat itu kemudian kita berbondong-bondong ke rumah teman kita begitu ya, untuk memberikan doa atau memberikan semangat agar segera pulih. Di masa saat ini karena pandemi tidak bisa hal itu dilakukan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengirimkan pesan, bagaimana kita memberikan semangat dorongan agar segera lekas sembuh, atau membantu ketika ketertinggalan pelajaran. Misalkan hari ini materinya sudah sampai, kalau materi PKN ya, sudah sampai pada mengenal terkait dengan sejarah Pancasila. Ternyata teman kita masih belajar tentang pengertian Pancasila, sehingga kita bantu. Oh, kita sudah punya materi ini. Materi yang disampaikan untuk guru kemarin adalah ini. Kemudian teman kita bisa mengikutinya. Itu adalah kepedulian terhadap sesama. Kemudian rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air ini adalah bentuknya ada berbagai beragam ya. Ketika kita di masa saat ini, gelombang budaya dari Korea Selatan ya, atau K-pop misalkan, yang saya tahunya, saya kurang update terkait dengan artis K-pop, tapi yang saya tahu adalah Lisa Blackpink ya. Lisa Blackpink adalah artis Korea yang kemudian juga sebagai member dari Blackpink, dan ini banyak digandrungi oleh seluruh pelosok di Indonesia maupun di negara manapun begitu. Bagaimana kita bisa menjaga rasa cinta tanah air kita dengan kondisi di mana saat ini sudah banyak sekali artis-artis ataupun juga public figure yang ada di luar sana yang lebih tenar dan kita gandrungi.
Ya, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah bagaimana kita juga mengenal dari sosok yang kita gandrungi di luar sana atau di luar negeri, tapi kita juga mempertahankan budaya di negara Indonesia atau budaya di daerah. Budaya daerah misalkan contohnya adalah ketika ada bertemu orang kita mengucapkan salam atau menyapa, atau ketika kita lewat di depan orang lain misalkan kita bilang permisi, atau kalau dalam bahasa Jawanya adalah nyuwun sewu ya. Nyuwun sewu bukan kemudian minta-minta, tapi itu adalah sebuah bagaimana kita menghormati terhadap orang yang lebih tua. Dan itu harus dipertahankan. Kemudian jangan hanya kemudian kita mengenal yang ada di luar negeri atau trennya saja begitu ya. Tren di luar negeri oke, kita belajar, tetapi di dalam negeri atau kita dalam kehidupan sehari-hari di budaya kita juga harus belajar. Bagaimana kita menjaga keseimbangan itu? Agar apa? Agar identitas kita sebagai warga negara atau identitas kita sebagai orang Magelang misalkan atau orang Jawa tetap ada. Kemudian meningkatkan kemampuan dan prestasi. Prestasi itu ada berbagai macam. Ada prestasi akademik, ada prestasi yang non-akademik. Prestasi akademik seperti apa? Ada nilai rapot atau nilai hasil. Misalkan ulangan bahasa Indonesia dapat 90, itu adalah prestasi akademik. Prestasi non-akademik apa? Contohnya adalah mengikuti kegiatan organisasi, itu prestasi. Kemudian misalkan kita menjadi juara. Walaupun kita menjadi juara lomba mewarnai ya, walaupun kita sudah SMA tetapi masih ada lomba mewarnai. Itu sudah termasuk prestasi juga non-akademik. Atau kita mengikuti paskibraka, atau kita mengikuti misalkan pidato, atau berbagai macam di luar dari akademik, itu termasuk prestasi non-akademik. Itu juga termasuk bagaimana sikap kita untuk mengisi kemerdekaan dan juga bela negara. Yang terakhir ini baru-baru ini ya teman-teman ataupun adik-adik semuanya, ini terkait dengan ideologi Pancasila. Di dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sudah diajarkan bagaimana sejarah, bagaimana pengertian, bagaimana ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya sekedar sebuah dasar negara. Pancasila tidak hanya berdasar pada pedoman hidup, tetapi Pancasila juga sebagai ideologi. Peristiwa tanggal 1 Oktober setiap tahunnya kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Itu tidak terlepas dari bagaimana mempertahankan ideologi Pancasila sebagai ideologi tunggal di negara Indonesia. Di negara Indonesia saat ini berbagai macam tantangan ya terkait dengan ideologi. Salah satunya adalah di mana ada negara Afghanistan yang di sana sudah dikuasai oleh kelompok Taliban atau kelompok yang dia berjenis atau dia bercirikan pada keislaman. Kalau ini kemudian terjadi di negara Indonesia yang kemudian ingin mendirikan negara Islam, maka ini sebenarnya bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sehingga tidak boleh berkembang di negara Indonesia. Ataupun yang berkembang di negara Indonesia adalah kelompok komunisme yang setiap tanggal 30 September itu ada peristiwa di mana selalu pemutaran atau mengingatkan kembali pada gerakan 30 September. Ini juga komunis tidak boleh berkembang di negara Indonesia. Sehingga kita harus mempertahankan ideologi Pancasila. Bagaimana cara mempertahankannya? Kita melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat maupun sila kelima. Adik-adik, siswa-siswi semuanya, saya rasa ataupun saya yakin semuanya sudah hafal sila-sila Pancasila ya. Mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Tinggal bagaimana kita melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu termasuk bagaimana kita menjaga ideologi Pancasila agar kita bisa menjaga negara Indonesia agar tetap ada sampai nanti gitu. Kemudian di masa saat ini kita dikaitkan atau kita dibenturkan. Kita saat ini adalah diberikan tantangan dengan teknologi. Sudah tadi saya jelaskan sedikit terkait dengan teknologi. Teknologi yang tadi saya jelaskan adalah terkait dengan cara untuk mengerjakan tugas. Banyak yang kemudian mengerjakan tugas hanya copy paste, bahasanya adalah hanya menyalin dari internet kemudian kita salin kepada tugas. Itu tidak boleh ya. Seharusnya adalah ada proses di mana kita belajar, di mana kita membaca, di mana kita kemudian mengetahui dan baru kita menuliskan dalam tugasnya.
Era teknologi tidak hanya kita berbicara pada internet saja atau tidak hanya berbicara pada pengerjaan tugas saja, tetapi juga ada bagaimana perubahan yang dari tradisional menuju modern. Apa perubahan dari tradisional yang menuju modern? Gitu ya. Saat ini kalau yang dekat dengan kita, yang mudah kita akses adalah bagaimana pembelajaran yang awalnya adalah tatap muka, kemudian menjadi modern, adanya teknologi, kemudian menjadi adanya pembelajaran tatap maya, ya, atau menggunakan video conference seperti Google Meet, atau misalkan menggunakan Zoom, atau bisa menggunakan YouTube. Nah, di luar dari pembelajaran ada juga yaitu adalah ketika kita mau berkendara, atau kita mau berpindah, misalkan dari SMA Negeri 1 Tidar menuju rumah, karena kita tidak boleh membawa kendaraan, belum memiliki SIM yang belum berumur 17 tahun, kemudian kita belum dijemput oleh orang tua kita. Saat ini tidak seperti dulu yang kemudian harus menunggu sampai sore atau menunggu jemputan misalkan. Tapi saat ini ketika kita membawa smartphone, kita tinggal buka aplikasi. Banyak aplikasi yang menawarkan terkait dengan jasa, yaitu berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Ini adalah era dari tradisional menuju modern. Kemudian digitalisasi. Digitalisasi contohnya apa? Banyak ya. Dari buku yang dulunya adalah teks atau bentuk cetak kemudian menjadi digital. Kemudian berkas yang dulunya adalah bentuk lembar kertas saat ini sudah menjadi digital juga. Kemudian ketika kita mengurus administrasi kita sudah ada layanan digital juga. Semuanya sudah serba digital. Pengalaman saya ketika saya mengajar ada ketika mengerjakan lembar jawab. Lembar jawabnya tidak dikumpulkan secara hard file atau berbentuk pada lembar jawab secara kertas, tetapi bentuknya adalah soft file atau berbentuknya adalah sebagai digital. Saat ini kalau kita tidak mengenal digitalisasi, maka kita akan ketinggalan zaman ya. Saya rasa generasi di masa saat ini, di masa teman-teman atau adik-adik semuanya, itu generasi yang sudah paham terkait dengan digital. Kalau di zaman saya dulu, waktu saya masih SMA, HP dulu masih poliponik ya, kalau adik-adik tahu ya, masih poliponik, belum ada smartphone. Saat itu dulu HP yang paling bagus itu adalah serinya Nokia 3310, 3315. Wah, itu sudah jadul sekali. Saat ini berkembangnya teknologi, berkembangnya saat ini yang ada smartphone saat ini dimiliki anak kecil yang berusia 5 tahun agar tidak menangis sudah dibekali dengan smartphone. Ini yang kemudian terdapat di dalam masyarakat ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja materi terkait dengan bela negara di era teknologi. Adik-adik semuanya yang ada di rumah maupun juga ada di tempat yang lain yang dalam belajar di bela negara yang dilakukan saat ini, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di era pandemi ini adalah menjadi tantangan semua orang dalam kita belajar, tetapi bukan kemudian menghalangi kita untuk meningkatkan prestasi. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu taati peraturan yang ada, dan tingkatkan prestasi setinggi apapun atau sesampai cita-cita setinggi langit yang adik-adik siswa-siswi semuanya ingin capai. Cukup dari saya. Bila ada salah ataupun cara penyampaian ucapan saya yang tidak tepat atau menyakiti perasaan adik-adik semuanya, saya mohon maaf. Terima kasih kepada seluruh panitia. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Delvian yang sudah berkenan memberikan ilmunya kepada kita. Acara selanjutnya yaitu doa penutup, setelah itu dilanjutkan dengan foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan. Teman-teman yang berbahagia, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara webinar Bela Negara. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman yang dapat mengikuti kegiatan ini melalui live streaming YouTube. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf apabila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.